ataukah memang ada hubungannya dengan kehadiran Pak Yasona dalam deklarasi Pak Edi Rahmayadi, ataukah memang ada hubungannya dengan perpanjangan masa jabatan DPP PD Perjuangan dan penambahan? Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. PD Perjuangan angkat bicara terkait dengan pencopotan kadernya Yasona Lawli dari kursi Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham di sisa akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. PDIP menilai ada sejumlah tafsiran yang muncul terkait dengan reshuffle ini. Wakil Sekjen PDIP Adian Pitupulu dalam keterangan pers pada Senin 19 Agustus mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Adian lantas berujar bahwa keputusan lahir dari dasar-dasar pertimbangan keputusan itu diambil. Jika terkait dengan kinerja, Adian lantas menyinggung lamanya Yasona membersamai Presiden Jokowi selama 10 tahun atau 2 periode. Lebih lanjut, Adian kemudian menyoroti unsur politis terkait dengan perombakan kabinet ini, seperti kehadiran Yasona saat deklarasi Edi Rahmayadi dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Bahkan Adian menduga Yasona didepak karena bisa jadi hambatan terkait produk hukum yang akan dikeluarkan. Menurut Adian, jika pemerintah tidak bisa menjelaskan mengenai alasan reshuffle, maka rakyat dibebaskan untuk menafsirkannya, bahkan bebas menarik kesimpulan. Reshuffle kabinet itu memang hak prerogatif Presiden. Tapi dalam hukum kita mengenal adagium bahwa wibawa sebuah keputusan tidak lahir dari siapa yang mengambilnya, tapi lahir dari dasar-dasar pertimbangan keputusan itu diambil. Artinya bahwa menjadi penting bagi kita untuk melihat keputusan ini dasarnya apa. Kalau dasarnya adalah kinerja, Pak Yasona itu sudah bersama dengan Jokowi sudah masuk periode kedua ya. Dari 2014, 15, 16, apakah kemudian menukar teman lama dengan teman baru menjadi sebuah kebiasaan? Ataukah memang ada hubungannya dengan kehadiran Pak Yasona dalam deklarasi Pak Edi Rahmayadi? Ataukah memang ada hubungannya dengan perpanjangan masa jabatan DPP PD Perjuangan dan penambahan yang ditandatangani oleh Pak Yasona? Atau ada apa? Atau jangan-jangan akan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasona, atau Pak Yasona dianggap sebagai gangguan atau hambatan untuk keluarnya produk hukum dalam 43 hari terakhir ini. Artinya ada banyak sekali tafsiran dugaan di balik peristiwa reshuffle ini. Kalau yang disampaikan tadi juga, apakah reshuffle ini juga menjawab persoalan rakyat? Apakah reshuffle ini menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan, tutupnya pabrik, tambahnya PHK dan sebagainya? Apakah reshuffle ini juga menjawab tantangan bagi para pelajar, mahasiswa, kaum terdidik dan sebagainya terhadap problem-problem mereka atau tidak? Reshuffle kabinet itu memang hak prerogatif. Dicopotnya Yasona Lawli dari kursi Menkumham menjelang 2 bulan masa jabatan Presiden Joko Widodo ditanggapi oleh PDI Perjuangan. Partai yang menaungi Yasona ini mengaku tidak masalah dengan reshuffle kabinet tersebut dengan menyebutnya sebagai hak prerogatif Presiden. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat dalam jumpa pers Senin 19 Agustus berujar pihaknya tidak akan melakukan pertemuan terkait dengan perombakan kabinet ini dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Jarod, Yasona sebenarnya akan mengundurkan diri pada September mendatang. Pasalnya, Yasona saat ini berstatus sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Jarod pun menilai pencopotan ini justru baik sehingga Yasona bisa fokus bersiap diri untuk menjadi anggota legislatif. Menurut Jarod, Yasona sudah sangat siap mundur dari jabatannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Jarod bahwa Yasona sudah menyelesaikan tugasnya sebagai Menkumham dengan baik selama 10 tahun terakhir. Diberitakan sebelumnya, Yasona mengaku dirinya dipanggil oleh Presiden Jokowi pada Minggu 18 Agustus sore. Dalam kesempatan tersebut, Yasona menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh Jokowi. Yasona juga mengaku sudah menyampaikan keputusan ini pada Megawati. Menurut Yasona, Megawati merespons hal tersebut
sebagai sesuatu yang lazim. Seperti apa? Apakah nanti akan ada pertemuan dengan DPP secara khusus atau membahas ini secara khusus dengan Bu Mega kah atau seperti apa, Mas? Enggak, ini biasa-biasa saja. Karena kita juga menyadari bahwa jabatan menteri itu jabatan politis. Dan ini malah bagus untuk Pak Yasona ya. Lebih baik beliau diberhentikan ya. Dan bisa lebih cepat-cepat untuk bersiap diri. Karena Pak Yasona kan juga terpilih sebagai anggota DPR RI ya. Rencana bahwa beliau September akan mengundurkan diri. Tapi ini lebih cepat, lebih baik. Dan beliau sudah sangat siap. Yang penting beliau sudah bekerja maksimal untuk membantu pemerintahan Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang dengan sebaik-baiknya, dengan seluruh-seluruhnya, dengan berpegang teguh kepada konstitusi. Ya, oke. Seperti apa? Apakah nanti akan ada pertemuan dengan DPP? PDI Perjuangan memastikan tetap mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo meski kadernya dicopot dari kursi menteri. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi baru saja mencopot Yasona Lawli dari kursi Menkumham dan menggantinya dengan kader Gerindra Supratman Adi Aktas. Adapun saat ini tercatat masih ada sejumlah kader PDIP yang masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. Seperti Mensos Tri Risma hari ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pan-RB Aswar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Ketua DPD PDIP Jarod Saiful Hidayat dalam keterangan pada Senin 19 Agustus menegaskan komitmen partainya untuk mendukung pemerintahan. Namun hal ini dikecualikan jika Presiden Jokowi memberhentikan kader PDIP. Lebih lanjut dikatakan oleh Jarod bahwa reshuffle yang dilakukan jelang berakhirnya masa jabatan Jokowi ini tidak terkait dengan efektivitas pemerintahan, melainkan untuk mengkonsolidasi kekuasaan Jokowi dalam rangka untuk mengontrol pemerintahan yang akan datang. PDI Perjuangan masih ada beberapa menteri, samping Bu Bintang, itu ada Bu Risma, dan ada Pak Pramono Anung, ya. Tapi PDI Perjuangan itu komitmen kita mendukung pemerintahan itu sampai dengan selesai, kecuali beliau diberhentikan, dianggap bahwa sudah tidak diperlukan lagi ganti yang baru. Jadi ini komitmen kita untuk bisa mendukung pemerintahan dan secara konstitusi memang seperti itu. Yang kedua, saya dapat informasi bahwa Pak Jokowi juga sudah berbicara langsung dengan Pak Yasona Lawli. Ya, jadi silakan saja ya, supaya kita bisa melihat bahwa ini kalau kami melihatnya bukan untuk membangun efektivitas pemerintahan, tidak, tapi lebih banyak untuk mengkonsolidasi kekuasaan Pak Jokowi dalam rangka untuk mengontrol pemerintahan yang akan datang. Coba sekarang bayangkan, PDI Perjuangan masih ada beberapa menteri, samping Bu Bintang. Ketua DPD PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyoroti penunjukan Bahlila Dahlia sebagai Menteri ESDM. Menurut Jarod, hal ini berpotensi terjadinya conflict of interest. Dalam keterangannya pada Senin 19 Agustus, Jarod mengatakan bahwa Bahlil juga merupakan pengusaha tambang. Jarod pun mempertanyakan ketepatan penempatan Bahlil sebagai Menteri ESDM yang bersinggungan langsung dengan pengolahan sumber daya alam. Pasalnya, posisi tersebut sangat strategis bagi Bahlil. Di sisi lain, Bahlil juga digadang-gadang menggantikan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jarod menyatakan pihaknya meyakini ada unsur politis di balik perombakan kabinet ini. Hal ini dikarenakan masa kerja yang berlangsung 2 bulan dan dinilai tidak bisa berjalan dengan efektif. Sebagai informasi, Presiden Jokowi hari ini melantik 7 pejabat baru yang terdiri dari 3 menteri, 1 wakil menteri, dan 3 kepala badan. Perombakan ini dilakukan hanya berselang 2 bulan sebelum masa jabatan Jokowi berakhir pada Oktober mendatang. Yang kedua, dengan penunjukan Pak Bahlil sebagai Menteri SDM. Padahal Pak Bahlil kita tahu beliau ini pengusaha tambang, ya,
apakah memang tepat Pak Bahlil ditempatkan di kementerian yang sangat strategis, konflik of interest. Apalagi Pak Bahlil digadang-gadang diajukan sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Apakah ada kaitannya ini? Oleh sebab itu ini sifatnya lebih banyak politis. Kalau dikatakan bahwa ini untuk aktivitas pemerintahan, kita nggak percaya. Bagaimana bisa efektif? Cuma kurang dari 2 bulan efektif masa kerja mereka, ya. Jadi itu. Yang kedua, dengan penunjukan Pak Bahlil sebagai Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.